semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Jason Wilbert, di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya kita suka banget makan cabai, padahal rasanya pedas? Atau mungkin kalian penasaran, sebenarnya cabai itu berasal dari mana sih? Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sejarah dan asal-usul si cabai yang bikin ketagihan ini. Cabai sebenarnya punya sejarah yang super menarik loh. Tanaman ini pertama kali ditemukan di Amerika Selatan, tepatnya di daerah Peru dan Bolivia. Para arkeolog menemukan bukti bahwa orang-orang di sana udah menggunakan cabai sejak 7.500 tahun yang lalu. Bayangin, waktu itu smartphone aja belum ada. Tapi nenek moyang kita udah tahu enaknya makan pedas. Yang bikin lebih menarik, cabai itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri tanaman ini. Zat capsaicin yang bikin pedas itu fungsinya untuk mengusir hewan pemakan tumbuhan. Tapi lucunya, manusia malah jadi ketagihan sama rasa pedasnya. Ini karena otak kita melepaskan hormon endorfin waktu kita makan pedas, yang bikin kita jadi happy dan ketagihan. Nah, gimana sih cabai bisa nyebar ke seluruh dunia? Jawabannya ada di Christopher Columbus. Waktu dia berlayar ke Amerika, dia nemuin tanaman ini dan membawanya ke Eropa. Dari situ, pedagang-pedagang mulai nyebarin cabai ke Asia lewat jalur perdagangan rempah-rempah. Di Indonesia sendiri, cabai dibawa sama pedagang Portugis sekitar abad ke-16. Kalian tahu nggak? Indonesia sekarang jadi salah satu negara penghasil cabai terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, hampir semua masakan kita pakai cabai. Bahkan di beberapa daerah, makan nggak pedes tuh, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Yang unik, setiap daerah di Indonesia punya jenis cabai favoritnya sendiri. Misalnya di Padang terkenal sama cabai rawit, merahnya yang super pedas. Sementara di Jawa lebih suka pakai cabai keriting. Masing-masing punya karakteristik rasa yang beda-beda. Terus, kenapa sih kita bisa kecanduan pedas? Ini ada hubungannya sama evolusi manusia loh. Para ahli bilang nenek moyang kita mulai suka makan pedas karena cabai punya kandungan antimikroba yang bisa mengawetkan makanan. Di zaman dulu kan belum ada kulkas, jadi cabai jadi pengawet alami yang ampuh. Selain bikin ketagihan, cabai juga punya banyak manfaat kesehatan. Dia kayak vitamin C, bisa ningkatin metabolisme, dan konon katanya bisa bantu menurunkan berat badan. Tapi ingat, ya tetap harus dikonsumsi secukupnya aja. Yang menarik, tingkat kepedasan cabai itu bisa diukur loh, pakai skala yang namanya Scoville Heat Unit Shu. Cabai rawit yang biasa kita pakai di Indonesia itu sekitar 50.000 sampai 100.000 Shu. Tapi ada cabai yang levelnya ekstrem kayak Carolina Reaper yang bisa nyampe 2 juta Shu. Gila kan? Ngomongin soal budaya, cabai udah jadi bagian yang gak terpisahkan dari identitas kuliner Indonesia. Coba aja lihat sambal terasi, sambal mata, atau sambal dabu. Masing-masing punya cerita dan karakteristik sendiri yang bikin masakan Indonesia makin kaya. Tapi ada yang lucu nih, walaupun kita suka banget sama pedas, sebenarnya lidah kita nggak punya reseptor khusus buat rasa pedas. Yang kita rasain itu sebenarnya sensasi terbakar yang ditangkap sama reseptor rasa sakit di lidah kita. Tapi karena otak kita ngelepas endorfin, jadinya kita malah ketagihan. Sekarang cabai udah jadi komoditas penting di dunia. Harganya bahkan bisa naik turun kayak roller coaster dan pengaruhin ekonomi. Di Indonesia aja, kenaikan harga cabai bisa bikin inflasi naik loh. Nah, itu dia tadi, sejarah dan asal-usul cabai yang bikin kita ketagihan. Siapa sangka ya, tanaman kecil yang awalnya cuma buat ngusir hewan ini, sekarang jadi raja di dapur kita. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Oh ya, buat yang pengen tahu lebih banyak tentang sejarah makanan atau hal-hal menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.